Oke, malam ini ada sebuah tema yang menarik yang akan sebenarnya sangat dibutuhkan ya bagi kita yang apa namanya beraktivitas promosi di dunia online gitu. Jadi sebuah alat atau sebuah cara untuk promosi dengan menggunakan tool ya yang kita bisa sebut yang pertama adalah tool perpesanan instan ya. Yang kedua adalah tool perpesanan melalui email gitu. Sehingga perpesanan instan ini kan banyak ya aplikasi perpesanan ya, mulai dari yang sederhana SMS ya, terus WhatsApp, Telegram, dulu ada BlackBerry, terus ada Yahoo Messenger dan seterusnya gitu ya. Nah, cuman yang saat ini masih dipakai dan masih eksis sampai saat ini adalah WhatsApp ya, atau WA gitu ya. Nah, ini yang nanti di satu sisi akan menjadi WA marketing gitu ya, akan menjadi sebuah bab yang disebut WA marketing. Lalu yang selanjutnya ada juga disebut dengan email marketing gitu ya. Email marketing ini merupakan cara menyampaikan promosi tertua ya, tidak ada internet, di situ ada email, dan itu kita akan menggunakan email marketing. Hmm. Selanjutnya adalah coba di-share Mbak Nia WA CRM-nya. Di blur dulu. Oke, saya akan bahas sedikit tentang WA marketing gitu ya. Nah, WA marketing itu WhatsApp sendiri itu platformnya terbagi menjadi dua, yaitu bisnis dan personal gitu. Jadi di WA bisnis itu sudah ada katalog ya, yang nanti kita bisa setting katalog, terus juga bisa kita setting label, ya label, terus kita bisa beriklan juga melalui meta ad dengan WA marketing gitu ya. Jadi ada dua ada dua apa namanya? Ada dua uh, aplikasi gitu. Satu nomor hanya bisa dipakai di satu aplikasi. Jadi Anda harus pilih di WA bisnis atau di WA personal. Selanjutnya yang WA personal gitu ya, itu biasanya hanya untuk aktivitas perpesanan biasa. Nah, WA itu kan dijalankan melalui internet gitu, melalui internet. Nah, melalui internet itu ada semacam baris kode yang mendeteksi sumber titik kita ada di mana. Itu disebut dengan IP ya. Jadi itu sebuah alamat. Nah, IP itu bisa berupa IP gadget kita, perangkat kita, juga bisa berupa IP jaringan internet kita. Jadi ada dua tuh ya. Jadi ada IP yang berupa jaringan internet kita. Nah, IP yang berupa jaringan internet ya, pada umumnya itu akan terbaca oleh si punya aplikasi. Nah, dalam aktivitas WA marketing itu kan kita butuh melakukan aktivitas pengiriman pesan yang banyak ya dan energi yang sedikit. Artinya kita harus bisa mengirimkan pesan sebanyak-banyaknya ke target database kita, tapi dengan apa namanya dengan energi yang rendah gitu. Jadi nggak satu-satu. Nah, di dalam WA bisnis itu ada fiturnya namanya blast. Kita bisa kirim, ya bisa kirim. Tapi itu terbatas. Pertama terbatasnya apa? Itu hanya bisa terkirim yang ada di dalam kontak WA kita. Terus yang kedua itu rawan kena banned gitu ya, rawan kena blokir. Kenapa? Karena IP-nya terdeteksi. Jadi gini, ketika kita ngirim pesan ya yang banyak, yang massal itu terbaca di sistem WhatsApp itu terjadi pengiriman secara brutal lah dari satu titik, yaitu
tempat kita ngirim, misalnya di Bekasi atau di Jakarta. Dan itu sudah terbaca tuh, berarti yang ngirim ini melakukan spam, itu melanggar TOS. TOS itu adalah sistem ya, atau tata laksana atau peraturan yang dibuat sama aplikasi tersebut, sehingga mereka khawatir orang penerimanya itu merasa terganggu, sehingga kalau kita dilihat terlalu aktif, terlalu agresif, itu akan menyebabkan WA kita, nomor kita terbanet gitu, terhapus gitu ya. Terhapus itu nanti bisa sementara, bisa permanen. Yang parah itu permanen. Tapi ini harus dilakukan dalam sistem WA marketing, pengiriman pesan secara serentak. Oleh karena itu, kita ada toolnya, yaitu WA CRM, WhatsApp Customer Relationship Management. Jadi kita punya fiturnya. Nah, fiturnya ini yang powerful di sini salah satunya adalah fitur broadcast, kirim pesan massal dengan mengganti-ganti IP-nya. Nah, coba dikasih lihat dulu Mbak Nia, tempat IP-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita punya tool juga ya. Kita punya tool untuk mendapatkan IP-IP atau alamat yang mengecoh sistem WhatsApp-nya tersendiri. Jadi ini akan mengecoh. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada proxy ya, alamat ya, atau alamat bayangan ya, atau alamat boneka ya, atau alamat palsu lah dibilangnya ya. Nah, ini proxy alamat ini nomornya, ini IP-nya nih, ya IP-nya. Nah, ini posisinya ada di mana nih? Ada di Amerika. Ya, posisinya ada di Amerika. Nah, karena itu nanti kita akan mengganti IP-nya ini. Nah, jadi kita masuk kembali ke dalam WA CRM. Nah, di WA CRM ini kita akan ganti IP-nya supaya kita bisa mengelabui sistemnya WhatsApp. Nah, kita coba ganti dulu ya. Kita bongkar dulu, misalnya satu, pilih yang lain. Nah, bongkar. Nah, ini kan IP awalnya nih, ya. Ini IP awal. Nah, IP ini kita akan ganti dengan yang ada di alamat tadi. Nah, ini kita ganti. Ya, kita ganti dulu, ya kita copy, kita pindah ke sini, kita pastekan. Lalu potnya atau pelabuhannya bahasa Inggrisnya potnya. Potnya ini ya. Nah, terus kita pindahkan ke sini, kita ganti. Lalu username-nya ya, ini sudah disediakan juga di situ. Nah, kita bisa pakai ya, sama ya. Nah, terus tinggal passwordnya. Passwordnya ada di sini. Kita copy ya. Untuk kita ganti. Nah, kalau kita uji koneksi misalnya, atau kita cek dulu apakah dia berfungsi atau tidak ya. Kita bisa cek ya. Kita coba ganti dia. Nah, oke. Kalau oke berarti sudah tersimpan ya. Kita tinggal simpan. Nah, berarti ini IP-nya kita ada di Amerika. Oleh karena itu kita akan melakukan promosi WA marketing dari 100 database misalnya ya. Itu kita akan kirim misalnya 20 nomor dengan IP ini yang ada di Amerika. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 ya, nomor penerimanya. Jadi kita lakukan di situ. Nanti di nomor ke-21 sampai nomor 40 itu kita akan gunakan IP yang lain gitu. Nah, dengan melakukan hal seperti ini akan menyebabkan penerimaan kita terhadap pesan yang ke customer itu menjadi tidak terhambat oleh banned dari WA sendiri, dan ini menyebabkan persentase terblokirnya itu rendah. Jadi WA marketing bukan berarti 100% bebas dari blokir WA gitu ya, tapi lebih rendah dibanding kita tidak menggunakan alat pembantu. Nah, toolnya ini disebut WA CRM, WhatsApp Customer
Relationship Management. Nah, ini ada di rumahaja.com ya. Tersedia. Aplikasinya murah ini harganya ya. Di rumahaja.com coba Mbak Nia dikasih lihat harganya di rumahaja.com. Jadi ini kalau Anda mau melakukan aktivitas WA marketing, ini disarankan menggunakan ini karena ini paling murah, fitur paling berlimpah. Ya, paling murah, fiturnya paling berlimpah. Ya, WA CRM-nya itu sekarang harganya masih di 90 ribuan ya untuk 2 tahun kalau nggak salah ya. Coba diperiksa dulu ya. Nah, ini dia WA CRM. Sekarang harganya ada di 99.000 untuk 2 tahun. Nah, jadi dengan Anda membeli 99.000, Anda akan dapat lisensi selama 2 tahun. Kami juga menyediakan lisensi yang panjang, itu ada berapa harganya di bawah 299.000 untuk 10 tahun. Jadi lisensinya untuk 10 tahun. Jadi kalau di tempat lain harganya mahal per tahunan, lebih mahal dari yang 2 tahun punya kita. Nah, WA CRM ini hanya bisa saat ini dipakai di laptop basicnya Windows 10 minimal dengan bit 64. Jadi belum bisa dipakai di handphone dan di laptop yang tidak pakai Windows, misalnya pakai Linux atau pakai punyanya Apple, MacBook, itu belum bisa. Jadi hanya bisa di Windows. Nah, kalau Anda punya laptop, terus Anda mau melakukan aktivitas WA marketing, itu Anda disarankan menggunakan WA CRM ini. Nah, fitur lain dari WA CRM ini selain broadcast-nya itu kita bisa mengirim pesan ya ke anggota grup walaupun kita bukan adminnya. Jadi kita bisa kirim nih ya. Kita bisa kirim broadcast. Broadcastnya itu ke dalam grup, ke anggota grup, atau ke database yang kita upload, atau ke label. Nah, misalnya ke anggota grup. Nah, kita klik anggota grup ya. Terus kita pilih grupnya dulu, mau grup yang mana yang mau kita kirim. Jadi walaupun Anda bukan admin. Nah, jadi kalau Anda punya banyak grup ya, itu Anda bisa kirim nih ya. Coba diklik di situ. Nah, ya, nanti bisa kirim langsung ya, bisa kirim pesannya di mana Anda bisa langsung kirim semuanya, misalnya ini ke 279 nomor, atau Anda atur dari nomor 1 sampai nomor 20 dulu dengan IP di Amerika, baru nanti nomor 21 sampai nomor 40 IP di Jepang, misalnya seperti itu. Itu bisa diatur. Dan ini enak banget untuk melakukan aktivitas WA marketing. Nah, pada saat melakukan aktivitas WA marketing seperti ini dengan menggunakan tool, karena ini bisa dikatakan terbannednya rendah, tetap saja kita harus melakukan namanya mitigasi dengan cara tidak menggunakan nomor WA yang utama gitu. Jadi misalnya Anda sudah punya nomor yang biasa gitu ya, Anda jangan pakai yang itu ya. Anda beli dulu nomor lain ya, yang mana nomor itu nanti akan dijadikan nomor untuk kita mengirimkan pesan-pesan melalui aktivitas WA marketing ini. Jadi jangan menggunakan nomor yang sudah biasa gitu. Ini untuk memitigasi terjadinya banned juga walaupun minimal gitu ya. Apalagi kalau kita melakukan aktivitas yang rutin setiap hari gitu. Jadi disarankan Anda menggunakan nomor yang lain. Nah, di Indonesia ini kan dibatasi pembelian nomor WhatsApp gitu ya. Nah, dibatasi itu artinya harus menggunakan nomor kakak Anda. Kalau tidak bisa diregistrasi. Oleh karena itu, Anda belinya itu ya karena kita melakukan aktivitas WA marketing, itu Anda bisa melakukan dengan dua cara. Pertama menggunakan no cost. No cost itu adalah nomor kosong. Biasanya banyak dijual di marketplace orange dan marketplace hijau ya. Anda tulis saja no cost ya, kata kuncinya, atau nomor WhatsApp, press ya. Nah itu biasanya mereka menyediakan ya, Anda nggak perlu registrasi. Jadi pada saat Anda bertransaksi, nanti dikasih nomor, langsung Anda pasang WA, tunggu OTP dari penjualnya. Nanti diberikan kode OTP. Harganya murah.
ya, mulai dari di bawah 10.000 sampai di atas 20.000, tidak lebih dari 30.000 gitu. Jadi Anda bisa dapat nomor itu. Tapi sekarang harus pandai-pandai mencari penjual yang amanah gitu ya. Karena banyak juga yang ternyata pada saat sudah dibeli nggak bisa dilakukan uh, autentifikasi ya. OTP-nya nggak muncul. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, biasanya Anda datang ke counter, ya Anda cari nomor matprem atau ekcis. Nah, itu biasanya di counter sudah ada yang diregistrasi tuh. Ya, sudah dia registrasi. Saya nggak tahu itu registrasinya pakai kakak siapa ya. Nah, itu sudah terregistrasi. Nah, itu bisa Anda beli karena sifatnya adalah untuk menyampaikan promosi saja. Untuk menyampaikan promosi. Nah, kalau nanti Anda bisa melakukan itu nanti Anda bisa melakukan aktivitas WA marketing. Jadi WA marketingnya itu jangan menggunakan manual, ya. Lebih baik menggunakan tool, dan tool yang saya sarankan itu menggunakan WA CRM, gitu. Jadi kalau dulu WA marketingnya manual, ya, kita satu-satu kirim, ya, tunggu dulu. Nah, kalau di sini kita bisa atur delay-nya. Di sini ada delay di sini. Coba di zoom Mbak nih delay-nya, ya, di zoom. Nah, itu nanti Anda bisa atur delay, ya, di zoom dulu fiturnya, dibesarin, bisa nggak layarnya dibesarin. Nah, itu apa namanya? Kita bisa atur. Misalnya pesan satu ke nomor, ya, nomor A, ke nomor satu, ke nomor dua, mau dijarakin 1 menit, 2 menit, itu bisa di sini. Dan Anda boleh tinggal pergi saja, tapi aplikasinya jangan dimatiin. Ya, Anda boleh beraktivitas yang lain, tapi ini jangan dimatikan supaya dia terkirim semuanya gitu. Sambil Anda bekerja, ya, Anda melakukan aktivitas WA marketing yang tertarget. Dan biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait respon terhadap produk yang Anda sampaikan. Jadi ini keuntungan kita menggunakan WA CRM gitu ya. Fiturnya WA CRM. Kalau saudara-saudara pengen beli, silakan ya hubungi admin atau langsung klik aja di rumahaja.com, cari WA CRM di sini. Ini sudah disediakan, harganya terjangkau sekali, hanya 99.000 untuk 2 tahun atau 299.000 untuk 10 tahun. Sementara di yang lain tuh harganya mahal tuh, per 3 bulan ya, 600.000 di aplikasi yang serupa gitu. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan email marketing. Nah, coba buka halaman Google-nya. Nah, jadi coba buka Gmail-nya. Gmail. Jadi email marketing itu adalah alat yang sejak zaman purbakala, ya, coba sejak zaman digital ada, sejak zaman internet ada, itu ada email marketing. Hanya saja makin ke sini email itu banyak melakukan filterisasi, terutama menggunakan Gmail ya. Kalau menggunakan Gmail, nah di dalam menggunakan Gmail itu ada tempat pendaratan email, ya, ada macam-macam, ya. Yang bisa dibaca itu biasanya fitur foldernya bisa bisa utama, lalu bisa folder promosi, itu sangat jarang dibuka ya, atau sosial, atau update atau info terbaru. Dan ada lagi satu fitur yaitu spam, ya, itu ada di bawah gitu ya. Jadi ada spam. Oleh karena itu ya, ketika nanti kita melakukan email marketing itu biasanya ya, kalau tidak ada konfirmasi di awal, itu tidak akan, sangat jarang sekali jatuh di folder utama. Ya, jadi folder utama kalau tidak ada konfirmasi di awal. Ya, maksudnya ketika orang apa namanya tidak sadar atau pura-pura tidak mau atau tidak merespon, itu biasanya tidak akan ada di email utama. Oleh karena itu harus dilakukan sebuah aktivitas dulu. Aktivitas yang disebut namanya mengumpulkan lead. Nah, mengumpulkan lead. Nah, kalau
kita sudah bisa mengumpulkan lead. Nah, cara mengumpulkan lead gimana? Cara mengumpulkan lead yang berupa email, nomor WA, dan seterusnya, itu Anda harus punya formulir. Di online itu harus ada formulir. Nah, formulir itu biasanya hanya bisa ditayangkan melalui website. Jadi Anda harus punya website. Nah, jadi misalnya Anda punya website, terus di website itu Anda misalnya memberikan produk gratis yang misalnya e-book, tutorial, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan itu kan dia harus mengisi formulir atau mengisi datanya. Nah, ketika dia memasukkan datanya, salah satu yang dia isi selain nomor WhatsApp nama, itu adalah email. Nah, email itu sudah masuk tuh, dia sadar, misalnya dari afiliatku.com ya, dia sadar, dia akan memasukkan ini. Coba kita testing dulu Mbak Nia, cari produk lead magnet. Lead magnet ya, kita coba cari produk lead magnet, langsung aja ke afiliatku.com garis miring lead magnet ya. Nah, itu kita bisa cari di situ ya, lead magnet, lead magnet ya. Nah, kita coba misalnya apa, mengumpulkan lead ya. Mengumpul lead itu database ya. Pilih aja satu misalnya. Ya. Nah, langsung kita pilih ke tombol aksinya. Nah, ini formulir nih ya, setelah dia membaca landing page ini formulir ya. Ini formulir. Di mana formulir ini harus mengisi dulu ya, mengisi. Jadi dia sadar untuk mendapatkan produk tersebut dia harus memasukkan data. Nah, ketika kita memberikan setelah dia masukin data, kan, biasanya formulir ini otomatis nih. Dia akan memberikan notifikasi ke email juga. Nah, dia sadar tuh. Nah, setelah sadar, itu biasanya posisi email yang kita terima itu ada di folder utama atau di folder update. Coba Mbak Nia buka Gmail-nya. Ada nggak masuk dari afiliatku? Ya, di folder Gmail-nya. Ya, informasi dari afiliatku ada nggak ya? Nah, nah, ini dia. Ini masuk di sini. Coba diklik. Nah, ini masuk formulir di sini. Nah, jadi prinsip kerjanya email marketing awalnya seperti ini. Jangan langsung Anda melakukan tembak email ke database email. Beda dengan WA marketing. Kalau WA marketing Anda boleh langsung tembak gitu ya. Karena dia nggak ada foldernya, nerimanya. Ya, nggak ada langsung ke nomor tersebut. Tapi kalau di email marketing itu ada banyak folder, ya banyak folder. Bahkan mereka melakukan email marketing yang berbayar. Itu jatuhnya ke folder promosi itu. Nah, dan biasanya folder promosi jarang dibuka sama orang, jarang dibuka. Ya hanya di bawah 5% itu persentasenya, jarang dibuka. Yang sering dibuka itu utama dan update atau info terbaru. Hmm.
Coba di capture dulu Mbaknya. Udah kedengeran ya suara saya di capture. Buat nanti dibagikan. Oke, di capture. Nah, oke ya. Nah, jadi kalau melakukan email marketing di era sekarang bukan langsung menembak ke database. Anda harus mengambil dari formulir. Ya. Jadi Anda lempar dulu formulir, form orang ngisi, baru kita melakukan retargeting lagi. Retargeting dari email yang sudah diinput sama orang. Supaya apa? Supaya jatuhnya tidak di folder spam dan di folder promosi, tapi jatuh di folder utama dan folder uh, update atau info terbaru. Seperti itu. Nah, setelah ini paham, baru kita boleh berpikir bagaimana cara mengirimnya secara masalah, seperti WA TRN tadi. Nah, banyak toolnya. Ya, banyak toolnya. Anda bisa menggunakan Gmail, tool dengan Gmail sendiri ya, melakukan satu-satu. Kalau email marketing itu jangan ditaruh alamat emailnya itu di alamat utama terus di CC dan BCC. Nggak elegan, ya, nggak elegan gitu. Kecuali internal tim. Ya kalau internal tim bolehlah, karena kita pengen kirim cepat ya semuanya di CC atau BCC. Nah, kalau untuk ke customer jangan begitu. Ya, kalau ke customer jangan itu, jatuhnya nggak elegan, nggak profesional. Oleh karena itu kita butuh alat bantu kedua. Ya, alat bantu kedua. Nah, coba dibuka baru banyak. Itu ada ya tool-toolnya banyak yang untuk WA marketing yang bisa ngirim dan terintegrasi dengan Gmail juga. Misalnya menggunakan Mailcating. Coba diketik Mailcating. Mailcating. Ini dari Riau, ya punya teman saya juga ini yang buat aplikasinya Mailcating pakai K. Mailcating pakai K, ya K kampung. Mailcating. Nah ini dia Mailcating ya, coba diklik. Nah ini, Anda bisa pakai ini, ya bisa pakai ini untuk ngirim pesan secara massal, ya, dan bisa diintegrasikan dengan Gmail juga, gitu. Jadi bisa menggunakan Mailcating. Atau buka halaman baru lagi, bisa menggunakan kirim.email. Kirim.email. Ini yang buatan lokal ya, yang buatan lokal. Nah, jadi bisa nih, ya. Bisa seperti ini. Atau yang buatan luar negeri, MailChimp. Coba buka. MailChimp. Nah, MailChimp itu tadi sudah muncul tuh. MailChimp. MailChimp. Bukan bukan Mecin, itu Mecin. MailChimp. Nah, Mail. Nah, itu tuh yang bawah tuh. MailChimp yang gambar monyet. Nah, itu dia. Ini juga aplikasinya. Nah, Anda bisa pakai ini. Yang bedanya di mana, Kang Lintang? Bedanya di harganya aja. Mailcating sistem token, artinya Anda berlangganan nanti tidak pakai waktu, tapi pakai token. Token habis, Anda beri lagi isi tokennya, begitu, nggak pakai waktu. Kirim email itu pakai waktu per bulan berapa, ya. Terus ada limitnya. Sama dengan Mailchimp juga sama seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya pakai Mailcating. Ya, saya pakai Mailcating. Kalau Mailcating ya, jadi saya beli tokennya aja sejumlah sekian puluh ribu, nanti kadar luasannya kalau habis saja, jadi nggak pakai waktu. Jadi ini lebih hemat di budget. Jadi saya pakai ini, pakai Mailcating. Ya, jadi bisa mengirim secara masalah. Nah, nanti kalau teman-teman mau, ya bisa menggunakan salah satunya, gitu ya. Kalau mau rekomendasi, saya merekomendasikan Mailcating karena harganya lebih murah dan lebih enak sistemnya, nggak berlangganan bulanan, tapi habis ini aja, apa namanya, habis tokennya saja, ya tokennya saja. Kalau sudah habis tokennya, kita beli lagi, gitu. Nah, di sini tokennya juga murah, gitu ya, nggak terlalu mahal dan banyak fiturnya.
Seperti itu. Jadi ini seperti ini ya. Jadi Anda bisa melakukan aktivitas promosi yang lebih bagus. Antara WA marketing dengan email marketing, Anda lebih powerful yang mana? Itu nanti dua-duanya powerful. Ya, dua-duanya powerful. Jadi saran saya dijalankan dua-duanya. WA-nya jalan, emailnya jalan. Jadi Anda tinggal mengcreate demand-nya melalui aktivitas promosi, menyampaikan pesan-pesan dengan sistem WA marketing dan email marketing. WA marketing pakai WA CRM, klik di apliatku.com atau di rumahaja.com, harganya hanya 99.000 dan 299, tergantung Anda mau lisensinya berapa tahun. Kalau email marketing, Anda bisa bebas memilih ya, pakai yang mana saja sesuai yang Anda mau. Cuman pengalaman saya sudah coba tiga-tiganya. Saya lebih lebih care menggunakan yang marketing karena harganya murah dan fiturnya berlimpah dan juga lebih adil menurut saya, tidak dibatasi oleh bulan dan oleh waktu ya. Jadi cukup menghabiskan token saja. Nah, ini ya teman-teman, materi kita malam ini tentang WA marketing dan email marketing. Nanti secara detail dan rinci, kalau Anda membeli WA CRM, kita akan belajar ya, karena ada grup supportnya WA CRM, kita akan belajar tentang WA marketing lebih detail di sana, di WA CRM, sekaligus mempraktekkan fitur-fiturnya. Gitu. Jadi silakan aja hubungi Mbak Nia, jika Anda tertarik untuk membelinya. Saran saya bisa mengeksekusi yang panjang aja 10 tahun, ya 299. Tapi kalau terbatas budgetnya, Anda boleh menggunakan yang 2 tahun hanya 99.000. Anda boleh bandingkan ya di tempat lain, kalau ada yang lebih murah dari yang kami jual, ya itu rasanya tidak ada, di sini aja yang paling murah gitu. Dan ini support update-nya gitu ya, support update-nya. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu kembali di webinar-webinar Zoom selanjutnya yang akan diumumkan oleh admin di grup kita. Terima kasih, dan ini rekaman akan di-upload di YouTube, nanti diinfo oleh admin. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya.